Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam dari laut dalam dengan ketinggian gelombang sekitar 1 meter. Kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam, namun ketinggiannya sudah meningkat hingga mencapai puluhan meter. Tsunami biasanya terjadi sebagai hasil dari gempa bumi bawah laut yang kuat. Ketika terjadi gempa bumi dasar laut, sebagian besar energi yang dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang seismik ini kemudian merangsang air di dasar laut, menciptakan gelombang air yang sangat besar dan kuat. Ketika gelombang air mencapai pantai atau perairan dangkal, mereka akan memantul dan meningkatkan ketinggiannya. Selama proses ini, energi dari gempa bumi dan gelombang seismik terkontraksi dalam bentuk gelombang air yang sangat kuat. Ketika gelombang air mencapai pantai atau perairan dangkal, mereka akan memantul dan meningkatkan ketinggiannya. Ini menghasilkan tsunami, yaitu gelombang air yang sangat tinggi dan berbahaya. Tsunami juga dapat menyebabkan kerusakan besar di pesisir, termasuk kerusakan infrastruktur bangunan dan kehilangan nyawa manusia. Bencana tsunami memang tidak dapat dihindari, tapi ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko tsunami, yaitu 1. Nyalakan radio untuk memantau info, 2. Bergerak cepat ke dataran yang lebih tinggi, 3. Jangan mendekati pantai, 4. Jauhi rentuan di dalam air agar tidak merepoti perahu penyelamat dan orang sekitarnya. Pelangi adalah fenomena alam berupa ilusi optik yang terjadi di atmosfer dengan ciri-ciri warna-warni sejajar membentang di langit. Proses terbentuknya pelangi ini cukup panjang sampai akhirnya bisa menciptakan pola warna yang indah. Pelangi terbentuk dari kombinasi antara air dan sinar matahari. Proses ini dimulai ketika air menguap dari permukaan bumi, baik melalui proses penguapan langsung dari tanah atau melalui proses transpirasi tumbuhan. Ketika jumlah tetesan air mencapai titik jenuh, mereka akan membentuk awan. Awan terbentuk ketika partikel-partikel dalam udara berkumpul dan membentuk kumpulan besar yang dapat dilihat dan dirasakan. Ketika uap air mencapai atmosfer, ia mendingin dan berubah menjadi tetesan air. Tetesan-tetesan ini bisa berupa tetesan air kecil atau kristal es yang terbentuk saat uap air bertemu dengan udara yang sangat dingin. Saat matahari terbenam atau matahari terbit, sinar matahari melewati atmosfer dan memantul dari tetesan air dalam awan. Ini menghasilkan spektrum warna yang beragam, mulai dari merah hingga ungu. Setiap warna dalam spektrum ini dipantulkan dengan intensitas yang berbeda oleh tetesan air dalam awan. Ini menghasilkan rentangan warna yang indah yang kita lihat sebagai pelangi. Warna-warna pelangi dapat berubah seiring waktu karena perubahan posisi mata pengamat relatif terhadap sumber cahaya dan bentuk awan di atmosfer. Pelangi adalah hasil interaksi antara sinar matahari, udara dalam atmosfer, dan kondisi cuaca tertentu yang memungkinkan terbentuknya awan serta pemantulan cahaya untuk menciptakan pemandangan. Angin tornado adalah kolom udara yang berputar dengan kecepatan tinggi yang bergerak dari permukaan bumi ke atmosfer. Mereka biasanya terbentuk ketika udara hangat dan lembab di lapisan bawah atmosfer naik dengan cepat, menciptakan badai petir. Ketika udara hangat naik, ia mendingin dan kelebihan kelembapan di udara yang lebih dingin menyebabkan udara naik lebih dingin dan padat, menciptakan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan tornado. Tornado biasanya memiliki lebar yang relatif sempit, biasanya antara 2,6 dan 2,9 mil, dan dapat berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa hari. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan hingga 70 mil per jam, dan dapat mencapai kecepatan angin hingga 300 mil per jam di pusat mereka. Tornado paling umum terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga dapat terjadi di negara-negara lain di seluruh dunia. Proses terjadinya tornado api adalah udara di atas lahan yang terbakar ini akan memanas dan bergerak ke atas. Udara yang lebih dingin
di daerah ini di sekitarnya berebut masuk untuk mengisi udara yang kosong. Sementara itu, angin yang panas terus-menerus didaur ulang juga terus bergerak ke atas dalam kecepatan yang mengagumkan. Angin yang menuju ke atas dapat mencapai suatu titik pemicu yang dapat memunculkan badai api pada titik ini. Api kebakaran di daratan akan tersedot ke atas, begitu juga dengan rumah-rumah, mobil, dan benda-benda lain yang berada di tanah karena angin panas ini. Lalu api yang terbang di udara akan tersedot. Angin yang panas akan membakar puing-puing bangunan dan benda-benda yang ikut terbang, menciptakan sebuah tornado api yang maha panas dan maha dahsyat. Setelah terbentuk, tornado api akan sulit untuk dipadamkan. Satu-satunya cara hanyalah menunggu semua udara habis tersedot, dan pada akhirnya tornado api yang akan padam dan menciptakan hujan hitam. Pada saat tornado api besar masih berlangsung, besi-besi bangunan dan mobil akan meleleh oleh suhu tornado api yang mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, besi-besi ini akan terlempar ke segala penjuru oleh angin dan sangat berbahaya bagi manusia jika berada tak jauh dari sekitar lokasi. Tornado api ialah fenomena alam yang lebih berbahaya daripada tornado biasa. Selain hantamannya yang keras yang membuat puing-puing berterbangan yang menyebabkan bangunan dan sebagainya rusak, juga panas dan panasnya melebihi normal, yaitu sebesar 1000 derajat Celcius. Karena itu, kita tidak dapat mencegah adanya tornado tersebut. Kita bisa mempelajari tanda-tanda akan terjadinya tornado api. Jika bisa mempelajari, kita bisa mengungsi ke tempat yang lebih aman sebelum bencana terjadi dan melanda kita. Selain di Brazil, di negara Indonesia juga ada, tepatnya di Sumatera Selatan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana William Rempangi menunjukkan video kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Tornado api ini terjadi karena penyebab El Nino.